Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Ramadan, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2A. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bu Baryati selaku dosen pengampuh mata kuliah pemahaman tingkah laku. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik pembahasan. Yang pertama, motif, motivasi, dan sugesti. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, konsep dasar perilaku sosial. Yuk simak pembahasan pertama. Apa sih motif itu? Berbicara tentang motif, kadang banyak orang mengatakan bahwa motif dan motivasi itu sama, padahal jelas berbeda. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motif adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah perlakuan motif dan motivasi, harus adanya indikator-indikator yang akan memberikan petunjuk untuk melakukan motivasi dan motif. Indikator dalam motif menurut Abin Samsudin berikut ini. Pertama, yang digunakan untuk mengukur kemampuan waktu yang digunakan pada kegiatan itu. Kedua, melakukan kegiatan yang seberapa sering kalinya kegiatan itu dilakukan. Ketiga, ketetapan dan keletakannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, pengabdian dan pengorbanan uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai tujuan. Kelima, ketabahan, keulatan, kemauannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. 6. Tingkatan aspirasinya, maksud, rencana, cita-citanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. 7. Tingkat kualifikasi dari prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya, beberapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak. 8. Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya, like or dislike, positif atau negatif. Banyak sekali indikator motif yang ditulis di atas dan menjadi satu rancangan dalam bermotif belajar, dan tidak jauh dengan indikator motivasi belajar menurut Ahmad Sardiman sebagai berikut. Pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. 4. Lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, dapat mempertahankan pendapatannya. Pengukuran pada motivasi bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah instrumen yang memiliki rentangan. Rentangan tersebut kemudian diberi nilai secara kontinum dari yang tertinggi sampai yang terendah, berbentuk kode, yaitu secara berturut-turut kode. Misalnya, pertama, SS sangat setuju dengan nilai 5. Kedua, S atau setuju dengan nilai 4. Yang ketiga, kode R atau ragu-ragu dengan nilai 4. Yang keempat, kode TS atau tidak setuju dengan nilai 2. Yang terakhir yaitu kode STS sangat tidak setuju dengan nilai 0. Dan apa sih sugesti itu? Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran,
perasaan dan kemauannya terpengaruh, dan dengan begitu orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengacu pada pertama, sikap, kedua, perilaku, ketiga, motivasi, dan keempat, keterampilan. Pengertian pendidikan karakter secara istilah adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada warga atau siswa yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai baik terhadap tujuan yang Maha Esa atau diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Selanjutnya, aspek nilai karakter. Dengan Tuhan, bertakwa atau religius. Dengan diri sendiri, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu. Dengan sesama dan lingkungan, sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, peduli sosial dan lingkungan. Nilai kebangsaan, nasionalisme, dan menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep dasar perilaku manusia. Perilaku sosial adalah suatu sikap relatif dalam merespon orang lain terhadap dirinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Pembentuk perilaku sosial remaja itu sangat dipengaruhi sekali bagaimana ia berinteraksi dan bagaimana keadaan lingkungan yang mendukung serta memfasilitasinya dengan baik. Persepsi adalah cara kita mengubah energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi juga inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Satu beberapa contoh dari konformitas adalah ketika menengok orang sakit, orang akan membawakan buah atau makanan lainnya. Kedua, ketika hendak mengambil uang di ATM atau menaruh uang di bank, orang akan menunggu giliran dengan Baik, selanjutnya adalah profesional, adalah kemampuan anak untuk memberikan manfaat dan membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini sangat penting untuk menyiapkan anak-anak agar dapat diterima di lingkungan sosialnya. Kognisi sosial menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Agresi diartikan sebagai tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang secara fisik, verbal, maupun psikis. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.